with him. Makanya kenapa waktu kita bicara tentang impossible atau impossibility, kita bisa melihat dengan cara lain, yaitu I'm possible. Saudara, hari ini saya tidak ditemani istri karena minggu lalu saya pelayanan 3 kali di timur dan istri saya mendampingi, dan karena perutnya sudah semakin bulat dan besar, we are expecting our third child. Buat saudara mungkin berkata, this is one of a kind, this is one crazy man, this is one crazy family. Kita lagi mau pemilu, dolar lagi naik, dia punya anak ketiga. That's definitely crazy, but we have a crazy God. Amen. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Jadi hari ini saya ditemani oleh salah satu leader di tempat kami, Arif, ada di depan bersama dengan saya. Bolehkah saudara juga menyambut Arif? Saudara, sebagai orang tua yang memiliki anak masih sangat kecil, saudara berapa banyak yang sudah punya anak? Boleh angkat tangan saudara? Oke, nah melihat secara wajah nih ada banyak kemungkinan. Ada yang kemungkinan anaknya masih sangat kecil, ada anak yang mungkin kemungkinan wajah anaknya mungkin sudah setinggi, bahkan lebih dari saya. Saya tadi di depan ketemu JJ, saya kaget sekali karena he's very tall. Saya pikir anak saya juga harus lebih tinggi dari saya, ya. Perbaikan gizi kan. Nah, mungkin kalau Bro Arman anaknya jangan terlalu tinggi juga, udah terlalu tinggi soalnya. Oke. Nah, jadi saudara, hari ini ketika kita melihat anak kita belajar berjalan, ada satu hal yang menarik yang kita akan lihat. Saudara yang belum punya anak atau saudara belum menikah, percaya aja apa yang saya katakan, ya. Nah, ketika si anak ini lagi belajar jalan, saudara, satu hal yang pasti adalah, bahkan kita tidak perlu menikah untuk mengetahui ini, anak ini pasti jatuh dalam perjalanan dia berjalan. Setuju? Ketika seorang anak belajar berjalan, dia pasti jatuh. Saudara tidak perlu berdoa mencari suara Tuhan dan kemudian bernubuat buat anak saudara, saya melihat dalam penglihatan saya jelas sekali kamu akan jatuh. Nggak perlu. Saudara tahu pasti that will happen definitely. Oke? Nah, yang menarik adalah saudara, ketika anak saudara berjalan dan kemudian anak ini jatuh, sebagai orang tua yang tahu persis bahwa anak ini akan jatuh, saudara tidak pernah kaget. Waktu anak saudara jatuh, saudara nggak kaget. Oke? Yang kedua, waktu anak ini jatuh, saudara nggak sedih, because you know exactly this is part of the process. Lalu yang lebih menarik lagi, bahkan saudara dan saya sebagai orang tua, kita kadang-kadang ketawa. Karena gemes banget melihat anak kita lagi belajar jalan kan, jatuh kemudian bangun lagi, dan kita kemudian menghampiri dia, mengangkat dia, dan we never say things like, Papa concern banget, kamu jatuh, mulai hari ini I will be right next to you for the rest of your life, untuk memastikan bahwa kamu gak akan jatuh lagi. Gak ada yang berkata begitu, betul? Karena kalau begitu adanya, berarti kita semua akan masuk ke ruangan ini sambil merangkak. Artinya saudara, ini adalah sesuatu yang sangat normal, wajar, dan biasa. Gak perlu ada yang dipertanyakan, gak perlu ada yang dianggap aneh. Lalu satu hal yang paling luar biasa adalah ketika anak kita kemudian mulai berdiri dan berjalan, biasanya dia akan mulai tertatih-tatih jalan, ya. Kalau saudara anaknya udah gede banget, coba flashback lagi mungkin berapa belas tahun yang lalu gitu. Nah, waktu anak ini udah makin mendekat, kita jadi orang tua kadang-kadang keluar isengnya tapi benar gitu, kita mulai mundur kemana. Terus anak kita maju kan berusaha makin cepat, kita makin cepat mundurin. Intinya poinnya adalah kita mau anak kita nggak secepat itu sampai ke kita, karena kita mau dia belajar berjalan lebih panjang, kakinya lebih kuat, sehingga dia menjadi anak yang bisa berdiri dengan kuat dan nanti bisa berlari. Itu juga nggak aneh. Walaupun mungkin kalau kita membayangkan, mungkin anak kita mungkin juga kadang-kadang mikir gitu, ini bapak gua atau emak gua ini rada-rada pengajar juga gitu ya, kerjain gua gitu. Nah, apa yang saya mau sampaikan begini saudara, apa yang dari tadi saya ceritakan itu sesuatu yang sangat alami, biasa, dan semua orang tahu. Tapi bukankah with the same approach, dengan pendekatan yang sama, that's how our Heavenly Father mengajar kita untuk berjalan. Ada masa-masa di mana ketika kita sebagai anak Tuhan, saudara, waktu kita belajar berjalan di dalam mengikuti Tuhan, kita seringkali terjatuh, dan Tuhan
tidak perlu menubuatkan. Di dalam Alkitab itu sudah tertulis, jika orang benar jatuh dia bangkit kembali. Artinya Tuhan mau bilang dengan ayat tadi, tergantung saudara mau lihat dari sudut pandang mana. Saudara pasti bangkitnya, terus saudara pasti jatuh lebih dari 7 kali. Artinya Tuhan tahu saudara dan saya pasti jatuh. Jadi gak ada yang baru buat Tuhan. Tuhan gak pernah kaget. Saudara tahu salah satu sifat Tuhan yang luar biasa, dia tidak bisa dikagetkan. Saudara gak bisa bilang gini, Natal kali ini aku mau kasih surprise buat Tuhan. Gak bisa. Karena tepat ketika saudara memikirkan ide itu, Tuhan sudah baca. Bahkan sebelum saudara berpikir, Tuhan sudah melihat. Karena dia melewati ruang dan waktu. Jadi bilang kiri kanannya, jangan berusaha ngagetin Tuhan. Jadi saudara, waktu kita jatuh, Tuhan gak pernah kaget lalu syok lalu berkata, kok kamu bisa jatuh? Kamu kan anak saya sudah 20 tahun melayani. Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Waktu kita jatuh dia cuma ketawa aja, gemes gitu. Ih kamu lucu banget sih, sampai jatuh lagi, ayo bangun lagi nak. Artinya saudara, seringkali kita punya standar ganda. Kalau kita lagi mendidik anak kita jadi bapak, kita tahu gitu. Anak kita kalau pertama waktu kita jadi anak, lihat bapak kita di surga, itu sudah nggak terima. Kenapa Tuhan mesti izin saya jatuh? Kenapa Tuhan Engkau izinkan saya harus melewati masalah ini dan saya nggak kuat dan akhirnya saya jatuh? Tuhan kenapa Tuhan nggak ada di sana langsung mengangkat saya? Tuhan kenapa Tuhan nggak gandeng saya terus-terusan? Padahal kalau kita jadi bapaknya dan anak kita minta kayak gini, kita definitely akan jawab, nggak bisa dong. Kalau gitu kapan kamu belajar jalannya? Kalau kayak gitu kapan kamu bisa larinya? Saudara, ada alasan kenapa saya menyampaikan kepada saudara bahwa kami akan punya anak kami yang ketiga. Kalau saudara perhatikan tadi, saya tulis nama anak saya pertama, anak kedua, dan ketiga, expecting our third child. Karena kita belum tahu jenis kelaminnya. Jadi kalau udah tahu kan pasti ada son. Terus ada gambar senyum 4 gitu. Karena itu bapaknya, emaknya, ciciknya, sama kokonya yang tersenyum menantikan anak ketiga ini lahir. Nah, tapi saudara, it just happen sekarang. Karena waktu akhir tahun lalu, saudara, ketika saya ada di perusahaan saya sekarang sudah 1,5 tahun, dan ketika 1 tahun saya mulai berpikir saudara bahwa what is the next step that I need to take. Nah kami baru ikut satu pemuritan yang sangat memberkati kami sebagai suami istri, namanya Marriage for Life. Dalam pemuritan ini saudara, saya dengan istri bersama beberapa pasangan lain kami dimuridkan tentang pernikahan, dasar pernikahan. Nah saudara, kami punya pemimpin yang sangat menarik saudara. Pemimpin kami tentunya ada di tengah-tengah saudara juga. Penatua Seno, saudara, anaknya berapa? 3. Lalu Kak Friska adalah full housewife since the beginning. Lalu saudara, pemimpin saya yang berikutnya yang menjadi pemurid kami juga di Marriage for Life adalah Bapak Budi Cahyono dan Ibu Berlianti, Mas Bud dan Kaber. Anaknya berapa tahu saudara? 4 kids. Yang terakhir bonus karena jaraknya cukup jauh. Yang sekarang yang pertama sudah hampir selesai kuliah, yang kedua masih SD. Saudara bisa bayangin jarak. Jadi saudara, tentunya saudara tahu dong apa poin yang saya mau sampaikan. Mereka dengan penuh antusias dan motivasi mengencourage saya dengan istri bahwa banyak anak itu banyak rezeki, saudara. Dan saudara tahu kan saudara bahwa itu prinsip Alkitab ya? Masa? Di mana ayatnya? Saudara baca baik-baik. Tuhan berkata, anak lelaki seperti anak panah di tangan pahlawan, dan buah kandungan adalah buta. Berapa yang dari saudara, kalau saudara pernah bekerja, saudara pernah ada di perusahaan, atau saudara melihat karyawan saudara waktu lagi masa gajian, kemudian raise up their hand dan berkata, saya protes kenapa hari ini gajian. Gak ada saudara, semua orang suka diberi upah, semua orang suka digaji. Jadi kenapa kalau Tuhan mau beri kita upah terus kita tahan-tahan? That's a funny question kan? Jadi akhirnya saudara kami berhasil di brainwash. Lalu kami berkata, oke, yes. Keputusan pertama adalah istri saya bilang, oke, saya punya iman, saya akan jadi full housewife. Karena saya bilang ya, tergantung istri saya sih oke-oke aja. Akhirnya oke, dan istri saya memutuskan akhir Januari 2014, tanggal 31 Januari, tepat pada saat Cynthia cari momen gitu ya, dia akan jadi full housewife. Nah, full mom. Lalu yang kedua, kami akhirnya berhasil diyakinkan untuk punya anak ketiga. Tapi bukan sekarang, kami bilang. Kapan? Nanti. Nanti itu sangat absurd. Ya. Karena
karena belum tahu kapan. Tapi ternyata saudara Tuhan mengizinkan lain. Kami sudah berupaya dengan cara-cara manusia. Saudara sudah menikah tentu mengerti yang saya maksud. Saudara belum menikah nggak usah dibayangin. Kami akhirnya memutuskan oke, bukan sekarang. So kami make sure dengan cara-cara manusia. Tapi akhirnya saudara Tuhan menentukan lain. Suatu malam istri saya bilang, gue udah telat nih, aku udah telat nih. Ah, kamu merasa kamu aja, kamu suka gitu. Iya, tapi aku udah tes pakai sensitif. Garisnya tegas banget. Saudara nggak ngerti, senyum aja. Nah, waktu udah garis tegas saudara, akhirnya saya bilang, kayaknya kurang afdol kalau malam tesnya. Coba besok pagi diulang. Garisnya tetap tegasnya nggak hilang. Padahal anak pertama kami itu garisnya bayang-bayang, saudara. Terus saya bilang, oke, mari kita periksa ke dokter. Lalu istri saya ke dokter dan ternyata betul akurat dia positif hamil. So we think that kalau memang dengan cara manusia kita berusaha supaya kita belum punya anak sekarang, tapi kita kasih, so that's just the time. Itu memang waktunya Tuhan, itu miracle Tuhan. So singkat cerita saudara, saya punya anak yang ketiga. Now, here's the problem. Saya dan istri sama-sama bekerja. We have two bread makers. Two bread makers dengan revenue yang cukup baik. Karena istri saya juga posisinya cukup baik di perusahaan dia yang lama. So waktu kami memikirkan istri saya berhenti kerja, berarti sumber income-nya turun satu, bahkan bukan turun, hilang. Tapi kami punya anak ketiga, so expense di sini. Ini nggak masuk. Secara hitungan economical dan matematik ini hitungannya tidak menguntungkan. PNL-nya udah jelas pasti negatif. So akhirnya kami berpikir, so there has been two things yang kami pikirkan adalah begini. Yang pertama, perusahaan tempat saya bekerja tiba-tiba dapat pewahyuan bos saya atau manajemen lalu menaikkan gaji saya 2 kali lipat. Ya, ini agree. Yang kedua adalah saya mendapatkan pekerjaan baru, kan impossible gitu. So, cara kedua adalah dengan cara saya dapat pekerjaan baru dan orang mau hire saya, mau bayar saya 2 kali lipat. Cara yang pertama saya udah tahu dari awal kayaknya nggak mungkin, ya kan? Jadi ya sudah lah, forget it gitu. Nah, so cara kedua, saudara, that it happened. I thought it happened. Jadi hari yang pertama, saudara, saya tiba-tiba ditelepon oleh headhunter, saudara, dan kemudian akhirnya saya pikir this is just the answer. Pintu terbuka. Dan ini industri yang sama. Saya merasa bahwa there is no one else in Indonesia that has the capacity and ability for this kind of job gitu. Dan itulah saudara, memang kesombongan itu mengawali kehancuran semuanya. Akhirnya saudara, saya dengan amat sangat jelas saya tidak diterima dan mereka menerima seseorang yang lebih nggak berpengalaman, tapi ya sudah. Opsi kedua, there's another company saudara yang waktu saya pindah ke perusahaan saya yang sekarang. Dia kenal, dia owner dari company, dia bilang waktu setahun yang lalu bahwa saya butuh orang untuk menangani bisnis saya sebagai tangan kanan, as a business director. Memang kadang-kadang jangan tertipu segera sama title ya, disebut director kayak kontraktor kayak gitu ya. Nah, saudara, akhirnya saya ketemu dan dia bilang oke, gimana offeringnya? So I was telling him gitu, oke, saya expect di sini. Kenapa saya expect di sini? Karena saya sekarang udah di sini. Terus dia kaget, karena kalau saya sekarang di sini, ekspektasi dia di sini. Saya bilang, lalu gimana ceritanya? So dia berpikir gimana ya caranya untuk dia bisa do things gitu dan mungkin kasih tanggung jawab lebih besar. Tapi berita bagusnya, saudara, sampai hari ini nggak pernah kabarin saya lagi. So oke, forget it. Yang ketiga, saudara, ada headhunter telepon saya dan segala macam, panjang lebar, dan akhirnya ternyata ini adalah perusahaan lama saya. Lucu juga ya, headhunter dari perusahaan lama, headhunter saya balik gitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama bosnya, managing director, dan dia bilang, hey, I'm happy that you respond to this application gitu, karena kita udah tahu kamu dan segala macam. Oke. Imlek, their headquarter is in Hong Kong. Jadi sudah tahu kalau libur Chinese New Year di Hong Kong itu panjang banget. Jadi waktu saya kontak dia bilang masih pada liburan Imlek. Jadi kita belum siap. Oke, that's fine, I will wait. Lalu another week, kayaknya 2 minggu kemudian atau hampir 3 minggu, saya ngecek lagi dan dia bilang, Mama, sorry, there was an HR directional review. Kami sedang mengkaji ulang perekrutan kamu. I was thinking, lu yang ngejar-ngejar gue, gue kenapa begini? Tuhan, lu ajaib banget ya bisa nutup pintunya begitu luar biasa. So,
saya kehilangan semua option. So di option yang ketiga yang saya nggak pernah sangka bahwa itu optionnya adalah stay in this company with the same salary, with the same package dan segala macam. Nah, saudara mungkin berpikir gimana ceritanya ini khotbah akan membuat saya beriman, membuat saya berpikir bahwa yes, nothing is impossible. Acai siap-siap, nanti saya mau nyanyi satu lagu, Through You I Can Do Anything. Saudara mungkin berpikir, tapi gimana ceritanya? Dan to be honest, saudara, ceritanya memang belum berakhir. Mungkin kalau saudara undang saya khotbah lagi, puji Tuhan, mudah-mudahan saudara ada kabar baru gitu ya. Tapi maksud saya gini loh saudara, apa yang saya mau sampaikan sama saudara hari ini bukanlah tentang soal masalah bukti fisik yang nyata, tapi saya mau ajar kepada saudara bagaimana Tuhan mengajar saya lewat proses ini. Yang terjadi saudara, ketika saya mengalami proses ini, saya marah. Dan seperti kebanyakan orang, saudara, saya mulai protes sama Tuhan. Tuhan, apa kurang cukup saya melayani Tuhan? Saya menggembalakan jemaatku, saya melakukan semuanya. Saya menyerahkan istri saya untuk menggembalakan anak-anak kami. That's your future church. Saya melakukan semua yang saya bisa. Tapi Tuhan, di mana pembelaannya? Pendengaran familiar? Dengan kiri kanannya. Itu pernah ngomong gitu juga dulu. Nah, saudara, waktu saya protes kayak gitu, saya mulai berpikir, Tuhan kayaknya mesti dibikin tahu gitu. Ya, saya mesti bikin demonstrasi. Lalu akhirnya saudara, sempat pernah terucap dari mulut saya bilang sama istri saya, kayaknya kita udah cukup deh pelayanan. Maksudnya ngambek gitu, protes. Lalu dalam proses itu saudara tahu bahwa ketika saudara khawatir, takut dan mulai curiga sama Tuhan, saudara membuka celah buat iblis bisa bekerja. Dan that's exactly what was happen. Pikiran yang gak kudus mulai masuk. Dan saya berpikir gini, biarin aja, Tuhan juga gak terlalu peduli sama gue, kenapa juga mesti peduli sama pikiran gue? Saudara, ini semua berjalan sampai suatu ketika Tuhan baik. Kami sedang ada dalam satu pertemuan para leader saudara, dan waktu itu kami mau sama-sama doa dan menyembah. Waktu itu saudara akhirnya saya nggak tahu apa yang mau kita bicarakan. Lalu salah satu pemimpin yang memainkan gitar, dia bilang, mau lagu apa nih? Dia bilang, mainkan aja lah, nanti lagunya datang sendiri. Padahal saya juga nggak tahu mau nyanyi lagu apa, namanya lagi konslet. Nah, akhirnya sudah kita nyanyi nyembah. Nah, waktu kita nyembah saudara, saya mengalami sebuah suasana di mana saya merasa bahwa Tuhan menerima saya. Nah, itu sesuatu yang menarik. Kenapa saudara? Karena kalau saya jadi Tuhan dan saya tahu persis si Bambangnya kayak gini, saya ngapain? Kurang aja. Berani-beraninya lu masih datang sama gue setelah lu ngambek dan marah-marah sama gue. Sok-sok mau nyembah gue lagi. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. He has an endless love. Dia punya kasih yang gak bersyarat. Dia punya kasih yang gak ada habisnya. Dan saya ngerasa seperti Tuhan peluk saya dan dia berkata, it's okay. Lu mau marah sama gua, lu mau kabur dari gua, I will still hug you and love you unconditionally. Itu bikin saya hancur hati. Saudara ngadepin yang jenis begini susah. Makanya saudara, para suami atau para istri, kalau istri atau suami mau lagi ngambek, cara paling gampang cuma satu, pelukin dia terus aja, ciumin dia terus, belain dia terus, dan terus berkata I love you with all your heart. Pada akhirnya dia akan tahan juga. Karena the strongest weapon in this world is love. Dan hari itu saudara, saya hancur hati, saya nangis, saya bilang, Tuhan masih mau terima saya. Saya tiba-tiba teringat waktu suatu hari saya tugas saudara ke Jepang waktu itu, dan sebelum saya pergi, anak perempuan saya itu kalau tidur selalu pengen pegang tangan saya. Akhirnya kita very close. Nah, waktu saya pulang, karena saya pergi kurang lebih seminggu, waktu saya pulang, anak saya seperti nggak mengenali saya gitu. Lalu waktu lagi mau tidur malam, saya temuin dia nangis-nangis gitu ketika mamanya keluar kamar. Dan saya udah kasih instruksi sama mamanya, pokoknya tidak ada boleh satupun manusia untuk masuk dari pintu ini. This is my time with my girl. So anak saya nangis sudah kayak orang mau diculik. Soalnya sudah gak sih? Dia nangis kenceng banget dan dia meronta-ronta. Saya bokok dia, saya peluk dia, saya terus berkata, papa sayang kamu, ini papa kan terus ada di sini buat kamu. Dan akhirnya dia tidur. Kecapean. Karena memang udah malam. Nah, sekarang akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ingatkan saya sebenarnya dengan kejadian ini. Sama seperti kamu sebagai bapak anaknya. Sekalipun anakmu marah, meronta-ronta,
dan ingin melepaskan diri karena dia mungkin lagi pengen dekat sama kamu, aku akan melakukan persis yang sama yang kamu lakukan sebagaimana seorang bapak yang baik. Aku akan tetap peluk kamu, aku akan tetap menyayangi kamu, dan bahkan aku nggak akan berkata, bener ya, lo nggak mau sama gue ya, gue tinggal. That's not kriteria seorang ayah. Dan waktu saya mengalami itu, saya mulai hancur hati. Terus saudara, ini yang mengerikan. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, atau paling tidak seorang pemimpin di keluarga, saudara mesti tahu tindakan, keputusan apa yang saudara lakukan itu berpengaruh kepada orang yang saudara pimpin. Dan saudara sampai suatu ketika seorang pemimpin saudara berteriak, dia bilang, teman-teman ampuni saya kaget karena that's the holiest person in my team. Saya selalu bilang dia orang benar, karena dia hampir gak pernah bikin dosa saudara, sejauh yang saya tahu ya. Nah, akhirnya saudara ketika dia berteriak, dia bilang, ampuni saya teman-teman, saya bertobat hanya ketika saya mengizinkan pikiran gak kudus masuk dalam pikiran saya. Saya hancur hati, saya merasa tertemplang, karena saya pikir, kok bisa sama? Dan saya bertobat hanya kan saya berkata, Tuhan, ampuni saya, karena saya gak jadi tudung rohani yang benar. Saya mengizinkan celah terbuka, sehingga orang yang saya pimpin sakit ya, terbuka celah untuk iblis bisa sekali. Nah, hari itu saya bersuara, saya bertobat. Nah, saudara, saya akan berhenti sampai di sini dan saya akan menceritakan bagian akhirnya. Yang saya mau bilang saudara, ternyata Tuhan kan memang gak pernah kaget ya saudara dengan respon kita. Dan berita baik itu saudara, saya bukan orang pertama yang ngambek sama Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau pernah ngambek, saudara juga bukan yang pertama yang ngambek di hadapan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Ternyata di dalam kitabnya ada begitu banyak orang yang dari dulu suka marah-marah sama Tuhan. Dan saya akan mengangkat seorang tokoh namanya Elia. 1 Raja pasal ke-18, saudara akan melihat Elia ada di Gunung Karmel. Saudara yang sudah lahir baru atau udah jadi orang Kristen lama, saudara pasti pernah mendengar Elia. Ini adalah nabi yang sangat luar biasa, keren banget. Suatu ketika dia menghadapi bangsa Israel yang waktu itu berpaling daripada Tuhan dan berkata, pilih, kamu mau nabi Baal atau mau Allah bangsa Israel. Lalu dia menantang, saudara, di dalam pasal 18 ayat yang ke-22, saudara akan menemukan ada 450 nabi Baal berhadapan dengan Elia, satu orang nabi. Nah, saudara, pada saat itu secara singkat saudara bisa baca sendiri. Saya katakan kepada saudara, kalau Universal atau Fox atau Walt Disney atau Universal atau siapapun mau membuat film, saya rasa ini salah satu film yang akan hit dan butuh visual effect, butuh teknologi yang luar biasa, dan menurut saya lebih daripada Winter Soldier. Karena saudara diceritakan ada dua mesbah, lalu Elia berkata, ayo panggil Nabi Baal. Lalu Nabi Baal gak pernah datang. Lalu Elia mulai nyindir, siapa tahu Baal lagi tidur, coba trek lebih kencang. Dan nabi-nabi ini kemudian mulai menyakiti tubuhnya, kerasukan, tapi tidak ada sesuatu yang datang. This is the interesting story. Elia kemudian di pasal 18 berkata sama Tuhan, Tuhan, come on, show off yourself. Kasih lihat nih sama bangsamu, kalau engkau tuh Allah yang benar. Lalu saudara, dia meminta bangsa Israel melakukan hal yang aneh. Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran. Berapa banyak saudara pernah barbeque? Angkat tangan. Berapa banyak yang saudara ketika mau barbeque ikan kue atau ikan apapun, sebelum saudara bakar, saudara rendam di dalam air? That's silly. Yang kedua, rendam kecap benar, rendam air bukan? Yang kedua, dan ke atas kayu api. Kayu apa yang paling sulit dibakar? Kayu yang basah. Jadi pasti bangsa Israel berkata gini, ini Elia sudah stres. Karena domba ini dicelup air, bukan dicelup, bahkan disiram sampai puyuh. Dan dilakukan untuk yang ketiga kalinya. Sampai dikatakan di sekeliling mesbah itu ada parit, dan paritnya full oleh air. Ada dua hal yang menarik. Elia sedang mau menunjukkan kepada bangsa Israel, lu pikir Tuhan kita tuh biasa-biasa? I will show you the impossibility. Basah, kuyup, dan we'll see how God do. Yang kedua, tahukah saudara bahwa pada saat itu bangsa Israel udah lama gak ada hujan. So air itu barang berharga. Tapi sama Elia disuruh dibuang-buang. So ini saya titip pesan dulu sebelum saya lupa nanti dan saya akan sampaikannya. If you want to see God's miracle and God's hand on you,
saudara harus menyerahkan bagian yang terbaik. Dan dalam case ini adalah water. Saudara, singkat cerita dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis. Saudara tahu apa definisi menyambar habis? Gak ada sisanya. Artinya korban bakaran, kayu, bahkan dikatakan air yang mengelilingi parit itu habis terbakar. Karena kalau tiba-tiba saudara turun di depan one tower, terus di parkiran tiba-tiba api dari surga turun, terus satu buah Mercy terbakar habis tanpa sisa, keren gak? Mau itu terjadi dulu ataupun sekarang, yang namanya api dari surga turun itu masih keren. Bila kiri kanan saudara itu baru keren. Makanya Winter Soldier biasa aja kalau kayak gitu. Jadi saudara, dalam case ini Elia baru melihat sesuatu sangat signifikan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-40, tangkap nabi-nabi itu, dan kemudian dikatakan Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Saudara tahu kalau sembelih berarti bagian apa yang dipotong? Kepala. Tapi ini pasti filmnya bukan hanya PG, parental guidance. Ini saya rasa mungkin, saya atau 17 tahun ke atas minimal. Karena ada 450 kepala menggelinding di sepanjang sungai. Ini film brutal, masuk Indonesia pasti disensor. Ada kemungkinan malah nggak dikasih. Tapi saudara, saya mau menunjukkan kepada saudara how mighty God is, how mighty Elijah is. Dalam pengertian, Elia baru melihat sesuatu yang sangat spektakuler. Itu lebih dari cuma sekedar tumpang tangan orang rebah, saudara. Api dari surga turun. Nah, yang menarik di pasal 19 ayat yang pertama, ketika Ahab sang raja memberitahu kepada Isabel sang ratu tentang apa yang terjadi, Isabel kemudian menyuruh satu orang suruhan datang kepada Elia. Dan kita lihat apa respon Elia, ayat 3 pasal 19. Dikatakan ini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawa. Lalu dia protes sama Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, cukuplah itu, sekarang Tuhan ambil nyawaku. Saudara, coba mari kita mundur sejenak. Seorang nabi berhadapan dengan 450 nabi palsu, melihat api turun dari surga. Keren banget, luar biasa. Dan dia sembelih 450. Saudara, yang beli satu sapi aja susah. 450 itu capek sekali. Tapi itu menunjukkan betapa luar biasanya. Terus sekarang, satu ratu, satu orang suruhan, dan tidak pernah disebut suruhannya itu raksasa atau warrior. Cuma dibilang ada seorang suruhan. Dan Elia tunggang langgang lari menyelamatkan diri, minta Tuhan cabut nyawanya. Cuma ada dua kemungkinan. Elia memang super hiperbola, atau memang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Elia yang membuat dia melakukan itu. Dan Tuhan kasih tahu saya gini, apa yang terjadi sama Elia itulah persis yang terjadi sama kamu. Maksudnya gimana? Gini loh, kalau saudara punya bisnis omsetnya 100 juta setiap bulan, kadang 80, kadang 120, biasa. Betul? Tapi kalau tiba-tiba omset saudara 30 juta, itu nggak biasa. Terus orang mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang sedang terjadi? Tuhan mau bicara apa? Apakah saya lupa perpuluhan? Saya kurang memberi? Saya kurang melayani? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? It's not fair. Tuhan cepat balikin nggak? Kalau nggak gue perpuluhan gue tahan. Tuhan cepat balikin nggak? Kalau nggak pelayanan gue berhenti nih. Gereja-gereja suffer loh kalau gue nggak perpuluhan. Mungkin ini hanya bisa dikatakan kalau omsetnya 1 T kali sebulan. Nah, saudara, Tuhan bilang sama saya gini, that's exactly what happened. Yang membuat Elia takut dan akhirnya ngancem mau minta Tuhan cabut nyawanya, itu bukan karena dia takut sama Isabel, kalau yang Tuhan kasih lihat sama saya. Tapi yang menjadi mengerikan hari itu adalah ada ketawaran hati yang sedang terjadi sama Elia. Tuhan, kamu bisa habisin 450 ini, showing your power, turunin api dari surga, masih cuma 100 sama satu suruhannya, Tuhan gak bisa sih tahan aja? Apa yang gak mungkin dilakukan oleh Tuhan? Saudara, kalau sudah lihat film Son of God, saudara kembali melihat penyaliban Yesus kan? Ada Hanas, Kayafas, dan Pilatus.
Menurut saudara Yesus nggak bisa gitu berkata, in my name, Anas, Kayafas, Pilatus tersalib. Terus tiba-tiba semua yang disalib turun. Terus Anas, Kayafas tiba-tiba udah tersalib di atas. Lalu Yesus bilang, now you know who I am. Tapi saudara itu tidak terjadi. Kenapa? Sekalipun dia sanggup melakukan itu, tapi dia tidak mau keluar dari proses. Dia mengizinkan proses itu terjadi. Nah, saudara, yang terjadi pada Elia dan saya dan mungkin kebanyakan dari saudara, kita nggak mau bertahan dengan proses. Kita mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan harus izinkan hal sepele? Saudara tahu nggak? Yang nyebelin itu kadang-kadang bukan hal besar. Kalau saudara punya bisul di pantat saudara, it's a small, tiny thing. Tapi saudara duduk susah, makan susah, tidur susah, pup susah, mandi susah, semua susah, betul? Pain in the ass. Akhirnya apa saudara? Saudara kesel banget. Karena gini loh, Tuhan bisa sembuhin orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bisu. Tuhan bisa hadirkan mujizat yang begitu luar biasa. Tuhan sertai hari ini kehidupan spiritual saya. Tuhan bawa saya dari yang bukan siapa-siapa jadi sesuatu. Masa Tuhan cuma mau bikin gaji pun naik sekian aja gak bisa? Masa Tuhan untuk hadirkan kekuatanmu untuk mencegah Isabel dan saudara-saudaranya gak bisa? Dan dia mulai berteriak, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan luar biasa. Mulai sombongnya datang. Aku satu-satunya yang masih hidup. Saudara, di dalam statement Elia kepada Tuhan tergambar sebuah kefrustasian karena Tuhan kok sepertinya Tuhan gak tinggal diam. Kayaknya kok habis ujian, udah lulus kok ada ujian lagi. Ujian lulus, ujian lagi. Saudara, bulan ini impossible. Yang bilang bahwa bulan depan gak akan ada hal yang crazy lagi yang membuat saudara kembali ke bulan April, yang bilang siapa? Yang will be time, dimana saudara merasa kok kayaknya ujian gak berhenti, silih berganti. Tuhan kurang percaya apa sih sama saya? Saya kurang teruji gimana? Emang kalau saudara bertanya, Tuhan kenapa sih Tuhan terus uji saya? Ya memang karena saudara dan saya harus perlu diuji. Karena begitu diuji ketahuan warna aslinya. Ya saudara sedang berhadapan dengan saksi dan bukti hidupnya. Waktu diuji protes, ngambek sama Tuhan dengan ancam mau keluar dari pelayanan. Elia luar biasa bilang, Tuhan cabut aja nyawa saya. It's nothing. Ngapain juga gue jadi satu-satunya nabi yang hidup bikin perkara luar biasa kalau Tuhan gak bisa selesainya masalah kecil gini. Yang terjadi saudara, kita gak yakin dengan impossible ini adalah karena seringkali yang terjadi is not as what we expected. Yang bikin kita marah sama Tuhan bukan karena masalahnya, tapi karena masalah itu terjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, saudara, saya akan kasih lihat sama saudara. Tuhan ajar saya di dalam pasal 19 dikatakan gini, Tuhan bilang, keluarlah dan pergi di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, ini menarik karena Tuhan yang memanggil Elia, bukan Elia yang memanggil Tuhan. Elia kabur tapi Tuhan sertai. Lalu Tuhan memanggil Elia, keluar. Lalu dikatakan saudara dalam bahasa Inggris, and as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. Dalam bahasa Inggris dikatakan angin yang memecah bukit-bukit dalam bahasa Indonesia. Artinya saudara, ini angin yang sangat kencang dan luar biasa. Mungkin saya membayangkan ini sebuah tornado, karena hanya tornado bisa memecah bukit dan gunung. And what happened saudara? Dikatakan Tuhan gak ada di sana. Sama seperti kita berharap Tuhan turun tangan melakukan mujizat yang besar untuk mengeluarkan kita dari kesulitan. Seperti saya bilang, Tuhan bikin bos saya naikin gaji saya 2 kali lipat. Itu kan angin tornado. Karena sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Tiba-tiba dia lagi tidur dapat penglihatan, ada muncul wajah saya dan berkata, gaji dia 2 kali lipat atau aku cabut nyawamu malam ini. Gitu kan misalkan. So it's like a strong wind. Yang kedua saudara, tapi Tuhan gak ada di sana. Muncullah gempa, earthquake, dan ini gempa yang luar biasa. Saudara, seringkali kita ingin Tuhan menggoncangkan kehidupan orang-orang atau faktor-faktor yang mengganggu kita sehingga mereka melepaskan tekanan atau pressure atau masalah dari kita dan kita bebas. Tapi sekali dikatakan Tuhan gak ada di sana. Lalu yang ketiga saudara, ini klasik. Lalu datanglah api. Nah, saudara ingat, selalu supaya melihat api kapan datang?
Waktu Elia melihat miracle Tuhan yang terakhir, apa yang dia lihat? Api. Saudara dan saya, seringkali kita terjebak mempolakan Tuhan. Tuhan pernah bekerja dalam hidup saya dengan cara begini, habis Tuhan begini, terus Tuhan begini. Jadi kalau saya ngadapin masalah lagi, Tuhan akan begini, terus begini, terus begini. Tuhannya sopo? Sampean atau Tuhan? Siapa Tuhan? Saudara atau Tuhan? Kenapa jadi saudara sekarang mempolakan Tuhan? Kenapa saya mengatur-ngatur Tuhan habis ini harusnya begini? Kan aku tetap melayani Tuhan. Harusnya habis ini Tuhan akan begini, terus begini, terus begini. Canggih banget. Tapi dikatakan di dalam api itu Tuhan nggak ada di sana, saudara. Dan ini yang menarik. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, New Living Translation. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. Dan setelah api, datanglah suara bisikan yang sangat halus. Nah, saudara mau berpikir gini, so apa artinya? Boleh nggak minta tolong Hendy sebentar? Saudara, waktu saya mendapat kalimat ini, I was thinking, gimana sih caranya? Tadi saya pikir mau loncat tapi terlepas. What is whispering? Lihat ya. Saudara dengar nggak saya ngomong apa sama Hendy? Hendy dengar? Saudara nggak dengar sih? Orang jeli. The point of whispering adalah saudara akan bicara khusus sama orang itu. Dan saudara akan bicara hal yang personal karena saya nggak mau saudara tahu. Yang kedua, saya nggak mungkin whispering sama orang yang saya nggak kenal. Saudara nggak mungkin ketemu di mall, saudara tarik, apalagi cewek cakep, terus saudara tarik, aku mau bisikin kamu. Kalau nggak digampar, terus. Dan poin yang ketiga, saudara lihat baik-baik. Ketika Hendy ada di sana dan saya di sini, and I say to Hendy dengar gak? Tahu nggak tadi saya ngomong? Kan saya kenal. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? I can only whisper if I'm close to you. Kenapa Tuhan mau kasih lihat ke kita? Kenapa Tuhan kok memilih whisper ketika dia mau bicara sama Elia? Karena Elia merasa Tuhan meninggalkan dia. That's why Elia expect ada hal luar biasa datang. Dan waktu Tuhan berbisik, Tuhan bilang sama saya gini, aku cuma bisa berbisik sama Elia supaya dia nyadar selama ini aku tuh ada di sampingmu. Aku gak pernah ninggalin kamu. I'm next to you. Saya persis di samping kamu. Jadi apa yang harus kamu takutkan? Terus saya mau tanya, bukankah kalau kita hari ini menghadapi semua tantangan, kita akan bisa berkata, this is something that is not impossible. Waktu kita dengan iman dan dengan segala yang kita punya, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Kalau saja kita bisa melihat secara fisik Tuhan berjalan gandengan tangan sama kita setiap hari, saudara dan saya nggak akan pernah takut. Tapi masalahnya sama seperti Elia dan saya, ketika kita menghadapi tantangan, kita pikir Tuhan tidak ada di sana. Kita pikir Tuhan menjauh, padahal ingat, yang menjauh adalah kita, yang menjauh adalah Elia. Itu sebabnya ada momen-momen di mana Tuhan harus datang dan memberitahu kepada saudara dan saya. Dan siang ini Tuhan mau berkata kepada saudara, I am close. Aku ada di sampingmu. Sebabnya aku gak akan ngomong di tengah keramaian, karena aku mau kau secara pribadi dengar suara. I am here for you. Nah, kalau saudara mengalami pengalaman Elia ini, sama seperti Tuhan mengajar pengalaman ke saya, saudara akan punya iman. Karena yang memberi iman itu fondasinya adalah perkataan Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan ketika dia kirim, dia akan buat itu akan berhasil melakukan sesuai dengan yang diinstruksikan. Sama seperti air yang turun mengalir dan tidak akan pernah kembali lagi dengan sia-sia. Jadi siang ini saudara, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua di sini, yang dari tadi saya teriak-teriak, cuma sesimpel. Bukan hanya Tuhan ada di sini, tapi Tuhan dekat dengan saudara. Saudara tahu gimana caranya mau melihat Tuhan ada di situ? Boleh? Tadi yang saya request ke tim multimedia boleh ditampilkan. Firman Tuhan berkata bahwa yang pertama dulu, Tuhan dikatakan begini. Aku dipanggil Tuhan untuk mati di kayu salib. Lalu firman Tuhan mengajarkan begini. Dan ia taat sampai mati di kayu salib. Saudara tahu? Yang membuat Yesus bisa fulfill and finishing well dan melakukan hal-hal yang menurut manusia impossible tapi menjadi possible karena ini, karena dia obedience. Nah, banyak orang nggak ngerti. Dan saya baru aja dapat ilustrasi dan inspirasi dari salah seorang teman saya. Next slide. Because in obedience you have to die. Karena kalau saudara mau taat, saudara mesti tahu ada kata ini di tengah-tengahnya. Obedience requiring us to die. Kenapa Yesus bisa fulfill? Karena dia taat sampai mati. Saudara dan saya, Tuhan gak minta kita mati secara fisik, tapi kita mati terhadap keinginan kita mati terhadap ego kita mati terhadap segala sesuatu. Nah, pada saat itulah kita akan mendengar suara Tuhan berkata, I am here. Dan pada saat itu saudara, hanya itu yang bisa membuat saudara berkata, I am possible. Karena kalau bukan Tuhan yang berbicara dan meyakinkan saudara, dan dia akan berbicara kalau saudara mau mendengar, nggak ada satu orang motivator pun yang akan membuat saudara percaya. Tugas saya hari ini bukan untuk membuat saudara percaya, tapi untuk membuat saudara berpaling kepada Tuhan, membuka telinga saudara. Karena Tuhan berkata, datanglah maka engkau akan menemukan aku, carilah maka engkau menemukan, ketoklah pintu maka aku bukakan. Dan hari saya berkata, carilah Tuhan, engkau akan menemukan, dan dia akan berbicara sama saudara. Pada saat itu sajalah saudara akan berkata, yes, through you I can do it. Amin. Wajah saudara ini menunjukkan saudara percaya atau saudara. Coba berikan wajah yang percaya saudara. Karena ini wajah untuk diperlihat kepada Tuhan, bukan kepada saya. Boleh worship team stand by. I'm not making a joke waktu saya bilang saya mau nyanyiin lagu itu. So, you better get prepared. Saudara pasti expect lagu itu mendayu gitu kan. Lingkunganku, nggak nyanyi lagu itu. Hari saya mau saudara mengucapkan kalimat-kalimat. Makanya tadi saya cek sama Kak Friska, pernah nggak dinyanyi lagu ini? Karena percuma kalau nggak, saudara nggak bisa nyanyi lagunya. Karena lagu ini saudara berisi kalimat-kalimat pengakuan iman. Dan kalau saudara percaya dan saudara mau mengambil langkah saudara hari itu berkata, Tuhan, it's now the time buat aku untuk kembali sama Tuhan. Dan aku mau mulai berkata, through you I can do anything. There's nothing is impossible for you. Karena aku percaya Tuhan ada di sini. So, kalau saudara setuju dengan saya, let's stand up and sing this song. Dan biar lewat lagu ini saudara. Oke, ini ada informasi untuk nomor rekening ya. Ada perpuluhan untuk pelayanan, untuk perpuluhan ada lebih sekian. Terus kemudian ada Beat the World, Gedung Barat, persembahan kasih untuk ke Gedung Barat. Dan kemudian ada, kalau ada saudara yang ingin menyetorkan dalam bentuk USD, ada rekening juga untuk USD. Jadi please make note, jangan lupa untuk memberikan catatan di dalam amplop, selalu ada form. Make sure Anda menulis nama, kemudian jumlah dan pembagian, bagaimana saudara-saudara akan menempatkan pembagian dari persembahan tersebut, sehingga secara proses untuk keuangannya akan mempermudah bagian untuk pusat untuk mengelolanya. Oke. Kemudian STK pemenang akan diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 20 April pukul 8.45. Jadi next week ya. Next week di ruang New York di belakang 8.45.
Paskah bersama akan diadakan di divisi masing-masing pada waktu Jumat Agung. Jadi Jumat Agung kita tidak akan ada celebration di sini, tapi celebrationnya akan diadakan di divisi masing-masing. Dan setiap DCL boleh menghubungi Wilson. Where is Wilson? Wilson lagi di ujung sana untuk mengambil anggur dan roti perjamuan kudus. Oke, jadi makanya kenapa minggu ini tidak ada perjamuan kudus, karena semua akan diadakan di divisi masing-masing. So make sure saudara yang belum pernah datang ke DC, make sure saudara mencari DC terdekat di tempat saudara. Oke? Nah, untuk mereka yang sudah mendaftar di pelayanan DWT, Dynamic Worship Team yang sudah mendaftar, silakan tinggal sebentar dan akan bertemu dengan Dave. Boleh berdiri, salah satu pemain basis kita yang datang. Yes, Dave. Jadi nanti akan di briefing. Dan kemudian, saudara, saya ingin saudara gini, kalau di gereja-gereja yang umumnya di Indonesia, kalau pagi bangku mana yang penuh duluan, saudara? Depan atau belakang? Belakang. Ayo kita buat sebuah perubahan. Oke, harusnya dimanapun itu orang kalau sudah punya antusiasme, kan Saudara selalu mengatakan tentang antusiasme, ekspektasi. Orang kalau sudah punya ekspektasi tinggi, mestinya yang penuh itu mana duluan, saudara? Depan. Jadi jangan duduk di belakang duluan, saudara. Kenapa? Karena dua bangku di belakang, kalau saudara lihat mulai hari ini sudah diberikan sebuah notes bahwa itu adalah priority seat for mom with babies. So unless you're a mom with babies, you're not allowed to sit on the last two rows. Oke? Jadi kalau saudara duduk di sana, memaksakan otot duduk di sana, jadi ya mungkin saudara adalah bagian dari ini. Oke, mari kita berikan prioritas buat mereka. Kenapa? Bukan kami mendiskriminasi atau tidak, tapi biasanya moms with babies, parents with babies itu anaknya mesti harus keluar masuk karena mungkin satu dan lain hal mereka harus keluar masuk sehingga mempermudah mereka untuk keluar masuk. Oke? Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Boleh tahu siapa yang pertama kali datang pada hari ini?